di dalam menyelesaikan permasalahan sengketa yang belum berstatus pidana atau belum berstatus sebagai kasus berat. Jadi setiap sesuatu sengketa antar warga yang belum ada unsur pidananya, dan mungkin walaupun ada unsur pidana yang masih bersifat ringan, maka itu harus diselesaikan di tingkat desa dengan bermusyawarah dan mufakat. Ini berkekuatan hukum dan kami mempunyai SK atau surat keputusan dari kementerian yang fungsinya adalah memastikan bahwa negara hadir di masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Tapi bukan dalam artian masyarakat yang kurang mampu dalam segi ekonomi bahwa mereka akan meminta bantuan kepada Posbankum untuk mengadakan bantuan secara finansial. Tapi yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang bermasalah atau berhadapan dengan permasalahan hukum, baik itu masalah sengketa, baik itu masalah perselisihan misalkan di dalam waris atau rumah tangga atau satu keturunan yang punya ahli waris, dan itu bisa kita selesaikan di tingkat desa. Kalaupun di desa sebagai pacemaker atau juru damai tingkat desa, kepala desa tidak boleh melampaui kapasitasnya. Ketika ranahnya ini sudah pidana, maka kepala desa harus merekomendasikan atau melimpahkan kasus ini kepada penegak hukum. Jadi yang dimaksud di sini adalah untuk meringankan tugas dan fungsi dari kepolisian maupun jaksa di dalam memberikan tuntutan. Tapi kadang-kadang memang yang ada itu bukan karena kepentingan hak dan kewajiban, egosentrisnya, nama besarnya. Saya punya keluarga polisi, pangkat tinggi, keluarga jaksa misalkan, maka yang itu yang akan menjadi perselisihan. Ya, akibatnya banyak kasus-kasus ringan yang dipidana berat. Salah satu contoh misalkan di Pulau Jawa yang ada nenek-nenek maling kakao karena tidak punya uang untuk hidup hari-hari, ya, karena memang mereka punya backing kuat, maka si nenek-nenek tetap harus dipenjara. Dan ini yang menjadi permasalahan di desa dan kelurahan. Maka negara hadir, fungsi daripada Posbankum adalah membantu, sekali lagi bukan berarti kami melangkahi dan mengangkat kewenangan dari kepolisian dan jaksa, tapi kami membantu meringankan tugas dan fungsi daripada penegak hukum yang bersifat tujuannya jangan sampai ada kasus-kasus yang di pengadilan atau di Mahkamah Agung itu kalau dipresentasikan Pak Tarmizi dan Pak Marianto berdasarkan laporan tahun 2025 itu hanya 75% ya kasus itu yang tidak selesai. Jadi hanya 25% yang terselesaikan inkrah. Dan inilah yang menjadi kajian dan acuan dari Kementerian Hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa negara hadir membantu kinerja para penegak hukum untuk memudahkan masyarakat yang kurang mampu mendapatkan akses keadilan di bidang hukum. Jadi ini perlu kami sampaikan sebagai bentuk laporan kami, akan kami upload, kami ada media untuk mengupload laporan. Jadi setiap momentum harus kami laporkan sebagai bukti bahwa pemerintahan desa atau kelurahan dalam fungsi dan perannya sebagai Posbankum itu dapat berfungsi mensosialisasikan kepada masyarakat, kemudian memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat dalam bidang hukum, terutama mohon perhatiannya kepada para ibu-ibu muda, yang mempunyai anak masih dalam status balita. Banyak ibu-ibu dari hasil survei kami, ini tahun dulu terutama, ibu muda yang mempunyai anak di bawah umur 10 tahun, itu sudah dikenalkan dengan media sosial, yaitu HP. Ada bisa buka upload di aplikasi, ya. Dan terkadang memang anak-anak kecenderungan ingin tahunya tinggi, tapi tingkat emosional ikatan kepada anak dan ibu itu dibatasi oleh HP. Tanpa disadari ibu-ibu sudah membuat pelanggaran hukum, yaitu yang disebut dengan pelanggaran hak perlindungan anak. Jadi anak sudah dicekoi dengan HP. Dengan bangganya ibu, anaknya main HP dari pagi sampai sore, ya. Kalau disuruh makan juga alasannya juga tidak jelas. Mereka bangga, anak aku sekarang tidak nangis, pekerjaan rumahku selesai.
anaknya dicekoki HP. Dan ini menjadi ya beban moral, ya, menjadi indikasi terjadinya rusaknya tatanan rumah tangga, hubungan emosional anak dan orang tua. Jadi mohon para ibu menjadi perhatian untuk dikurangi. Kalaupun memang belum bisa dikurangi, tolong diperhatikan aplikasi apa yang mereka lihat, ya, jangan sampai nanti kita kecolongan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat itu karena ketidaktahuan. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, daripada kalau misalkan di tempat acara kita menggibah, mencari rekan-rekan tetangga, kalau yang punya pemahaman, punya pengetahuan tentang hukum, punya pengetahuan tentang aturan, ditularkan kepada orang lain. Bukankah di dalam filosofi Islam, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bukan bermaksud mengajari, ini adalah tugas dan fungsi saya yang saya sampaikan. Setiap momen harus kami laksanakan ini sebagai bentuk edukasi untuk kita belajar bareng Bapak Ibu hadirin sekalian. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau mungkin terlalu panjang Pak ya. Tadi harapan saya minimal harus 10 menit, tapi karena waktu dan waktulah yang membatasi kita, ya, karena waktu tidak bisa dibeli, walaupun waktu adalah uang, tapi waktu tidak bisa dibeli, karena itu sudah menjadi hak dan domainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Tarmizi yang kami hormati, Pak Ibu Marianto yang kami hormati sebagai senior penegak hukum, mohon maaf kalau mungkin dalam penyampaian kami ada mungkin yang tersilat dalam lidah saya dan penyampaian, ada kekeliruan, tapi yakin dan percayalah tujuan dan harapan kami masyarakat Talangbulu semakin hari akan semakin melek tentang hukum, semakin melek tentang aturan, sehingga terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh ketidaktahuan bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum saya tutup, karena masih mengingat, sekali lagi untuk ibu-ibu, karena baru saja Pak Tarmizi, Pak Edi Marianto, kemarin ada kecelakaan yang terjadi di depan masjid yang menyebabkan meninggalnya seorang warga di Tanah Mas karena keteledoran pengguna kendaraan bermotor. Bagi ibu-ibu, kalau pakai motor, lampu sennya tolong diperhatikan. Kalau bapak ibu pernah berjalan ini, ibu pasti sudah pernah ketemu dengan hal ini. Lampu sen itu hidup dari keluar simpang rumah sampai tujuan terakhir di mana dia akan tuju itu tetap sama, tidak dikembalikan netral. Kalau belok ke kanan sampai sepanjang jalan ke kanan terus. Akibatnya itu terjadilah kecelakaan. Karena kurang kesadarannya ibu-ibu, kecelakaan ini bisa menimbulkan melayangnya nyawa orang lain. Bahkan ibu melanggar undang-undang lalu lintas, ibu bisa dipidana. Tolong diperhatikan, kalau mungkin yang dari Oku Selatan sana sudah pinter-pinter lah. Ini untuk warga saya terutama. Jadi kalau keluar dari rumah ke kanan, sen kanan, sudah jalan lurus, netralkan kembali lampu sen. Nanti kalau mau belok ke kiri atau kanan, nyalakan lagi lampu sennya. Ibu bilang mungkin sekarang sepele, sudah banyak kejadian disebabkan oleh karena keteledoran ini. Mohon dipahami. Lah banyak tidak tahu ibu-ibu yang milenial, ibu-ibu yang selalu pakai motor, terutama yang ibu sibuk-sibuk pakai motor, ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah, lewat jalan ini sehari sampai 4-5 kali. Banyak, ada dulur aku yang di 06 cuma itu, oleh karena anak sekolah, antar jemput, ada juga yang antar anak sekolah. Nah kemarin yang kejadian antara Mas, kejadian di depan ruko itu menjemput anaknya sekolah, ya. Ibu-ibu Talangbulu paham? Nah, itu wong Talangbulu yang suaranya keluar Pak. Itu wong Talangbulu. Jadi sekali lagi menjadi perhatian kita semua. Ayo bareng-bareng kita semakin cerdas di dalam kehidupan ini. Teknologi tidak menjamin kita akan hidup rukun. Ya, jadi jangan sampai kerukunan antar umat, antar masyarakat desa Talangbulu itu terbatasi oleh karena kecanggihan teknologi. Marilah sama-sama kita pergunakan teknologi itu hanya sebagai pembantu untuk mempermudah. Tapi jangan sampai silaturahmi dibatasi oleh karena keberadaan HP. Ini salah satu bergesernya tradisi dan kebudayaan, maka kita sudah dijajah oleh Yahudi yang tanpa kita sadari moral kita sudah mirip-mirip, hampir akan sama dengan orang Yahudi. Jadi itu pencerahan kita bersama. Nah kembali kepada media sosial, apa hubungannya dengan pengantin yang baru? Ini Denny sama si Agustin
Jadi kalau kemarin ada nomor WA wong lain, tutup. Ada Facebook yang lain, jadi tutup. Jangan lagi kamu main Facebookan dengan wong lain. Ingat, harga diri lanang ini cuma 10.000. Pak Kemal tadi ngomong, alangkah murahnya. Bapak-bapak jangan yang keberatan. Harga diri laki-laki itu cuma 10.000. Ketika ada perselisihan antara suami dan istri dari itu karena tidak menafkahi selama 6 bulan, pergi tanpa kejelasan, dia ngadu kepada pengadilan agama melalui tua, bayar 10.000, ada pengaduannya diterima, jatuhlah talak kita pertama. Berarti harga diri wong lanang nak pangkatnya AKP, nak pangkatnya Aibtu, nak pangkatnya Aibda, nak apalagi cuma kades, katirnya 10.000. Bahkan aku dipaksa oleh Yang Maha Kuasa, ya, status saya sekarang sendiri itu diserahkan dengan paksa, bukan lagi 10.000, tidak ada harganya. Jadi mungkin pada kesempatan ini, karena saya sebagai orang tua, saya bukan bermaksud pamer Pak Marianto, saya mohon izin, mohon doa, saya sudah mengenalkan teman sekolah saya dulu, saya aja di sini, saya kenalkan juga dengan anak-anak dan keluarga, terutama pada masyarakat Talambulu, daripada nama ditanyai, Pak Zulkarnain nanyoi, Pak Nyono nanyoi, keluarga yang lain juga nanyoi, kapan apa aku bini apa tidak, kalau kawan dulu sana pemilih, keluarga aku setuju, warga masyarakat aku sebagai masyarakat setuju, dan Allah meridhoi, insya Allah. Saya mohon doa, bukan berarti kanjian Pak, jadilah setelah 8 tahun. Jadi bukan hal yang mudah. Tapi ketika anak saya kemarin belum mengizinkan, mohon maaf saya mungkin tidak akan buru-buru. Tapi ketika anak sudah mengizinkan, maka hari ini saya mengajak, memperkenalkan teman sekolah saya dulu, barangkali anak-anak berkenan, warga saya berkenan. Sekali lagi saya bukan pamer, sarah saya kades Pak. Kalau tidak ngomong ke kaki aku pergi kemana-mana, ada yang wajah jadi fitnah, jadi omongan wong. Jadilah jangan menikah kalau membuat musuh karena atau yaku, bukan aku akan dikatoi. Ya, jadi itu mungkin Pak Zainuddin, ada Pak Zainuddin dan Julia, Denny dan Enis, selamat ya kepada Pak Ida, juga terima kasih hadirnya. Mari sama-sama kita bina, kita asuh anak-anak kita ini, semoga apa yang menjadi harapan tua orang tua dan cita-cita anak kita semua akan mendapatkan ridho barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai pribadi atas nama keluarga dan pemerintahan desa, kami mendoakan semoga pasangan ini akan menjadi pasangan yang berbahagia selamanya, hanya ajal yang memisahkan mereka berdua. Di penghujung acara sekali lagi jangan beranjak sebelum kita makan siang bersama, dan mungkin kalau yang kami sampaikan ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala,